berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Raise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun keadaannya, jangan menyerah, sebab Tuhan mengundang kita setiap hari untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, mari kita responi dan imani perkataan Tuhan Yesus ini. Kita datang kepadanya, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu bersyukur untuk penyertaan-Mu, kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Setelah melewati semua aktivitas sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengar suara-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami percaya ketika Engkau berbicara, firman-Mu akan memberi kami kelegaan, kemerdekaan, dan kami bisa istirahat dengan tenang, dengan nyenyak malam hari ini. Kami siap mendengar firman-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen berpikiran sempit tentang rencana Allah dalam hidupnya. Mereka hanya berpikir bagaimana hidupnya diberkati Tuhan, keluarganya diberkati Tuhan, semua dalam keadaan baik-baik saja. Yang melayani pun kadang-kadang juga berpikir seperti ini, bagaimana gerejanya sendiri yang maju, bagaimana gerejanya bisa alami berkat Tuhan, gereja lokalnya menjadi sesuatu yang membuat dia bangga. Orang-orang yang melayani lupa bahwa satu gereja lokal merupakan bagian dari tubuh Kristus yang universal, tidak bisa berdiri sendiri. Ketika Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada para muridnya, dia memiliki rencana untuk memberikan jauh melampaui apa yang mampu dipikirkan para murid, apa yang mampu diperbuat oleh para murid. Para murid saat itu sebagaimana kita saat ini hanya fokus pada hal tertentu saja. Orang-orang Israel hanya fokus pada bangsa mereka sendiri secara fisik. Sementara Yesus sebenarnya sudah menyiapkan jangkauan pelayanan, jangkauan dampak kehidupan mereka ke seluruh daerah Israel, bahkan sampai ke ujung bumi. Apakah sebenarnya yang telah Yesus sediakan bagi para murid dan bagi kita saat ini? Mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Ada beberapa hal yang kita bisa perhatikan di bagian itu. Kita akan membaca di ayat yang pertama. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus Kristus. 2 sampai pada hari ia terangkat sebelum ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Di sini jelas sekali bahwa kita diajar untuk mengerti segala sesuatu yang dikerjakan dan dikatakan, diajarkan oleh Yesus Kristus, dan kita diminta untuk memberi perhatian. Nah, kita pelajari di ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Di sini jelas sekali ketika di ayat 1 dan 2 tadi dinyatakan bahwa Yesus Kristus ingin kita memperhatikan apa yang telah ia kerjakan dan apa yang dia ajarkan supaya para murid memberi perhatian. Tetapi murid-muridnya fokus
dan bertanya kapan Tuhan pulihkan bangsanya. Dan di ayat yang ke-8 ini Yesus secara jelas sekali berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Di sini berarti hal pertama yang kita perhatikan, Tuhan ingin kita menyadari bahwa kita memiliki kuasa yang tidak terbatas. Sejak pencurahan Roh Kudus yang ditulis di Kisah Para Rasul ayat 1 sampai 13, di sana maka para murid-murid Yesus Kristus telah diberikan kuasa yang tidak terbatas. Ini sebuah manifestasi dari kuasa yang kemudian nanti akan menyertai perjalanan hidup para murid, akan memberi mereka kuasa pelayanan yang luar biasa. Mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang tidak hanya punya keberanian yang sangat luar biasa untuk beritakan Injil, tetapi para murid ini lewat pelayanan mereka akan menyatakan kuasa kerajaan Allah yang besar. Setiap kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus di masa kini juga sudah diberikan kuasa yang sama, karena Roh Kudus sudah dicurahkan oleh Bapa di surga, dan setiap orang percaya di dalam dirinya berdiam Roh Kudus, kuasa yang memberi kita kuasa tidak terbatas, supaya kita di saat kita mengikuti Tuhan Yesus, kita menghadapi hal-hal yang menakutkan, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kita harus menanggung, harus memikul salib Kristus. Kita alami tekanan dan godaan untuk menyimpang dari jalan Tuhan, tetapi Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus memberi kita kuasa tidak hanya hidup di jalan Tuhan untuk melakukan firman Tuhan, tetapi kita diberi kuasa yang besar untuk menjadi saksi Tuhan, menyatakan kuasa Allah, kebenaran Allah, dan kasih Allah yang besar kepada orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi kita untuk menyerah dengan keadaan. Tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi takut bersaksi. Tidak ada alasan bagi kita untuk merasa diri sebagai orang yang lemah terhadap godaan, karena Roh Allah yang berdiam di dalam diri kita memberi kita kekuatan, kuasa yang tidak terbatas untuk mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Yang kedua, di dalam Kristus kita juga memiliki kehidupan yang berdampak luas. Murid-murid di masa itu, karena mereka semua dari keturunan Yahudi, mereka berpikir bahwa mereka hanya akan bisa jadi saksi, hanya bisa melayani orang-orang Yahudi. Mereka hanya berpikiran sempit bahwa kuasa yang Tuhan berikan, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada mereka itu hanya untuk orang-orang sebangsanya saja. Dari ayat yang kita baca tadi, Tuhan menegaskan bahwa mereka akan menjadi saksi Tuhan tidak hanya di Yerusalem. Di situ dikatakan di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Mereka akan memiliki dampak kehidupan yang begitu besar, pengaruh yang sangat luas sekali sampai ke ujung-ujung bumi. Setiap murid-murid Yesus adalah orang-orang yang sederhana, orang-orang yang punya latar belakang yang biasa-biasa saja. Tetapi karena ada kuasa Allah yang ada dalam hidup mereka, maka kehidupan mereka berdampak luar biasa, melintasi desa demi desa, melintasi kota demi kota, bahkan sampai ke ujung bumi. Setiap murid menjadi pribadi-pribadi yang berubah. Ini luar biasa. Saudara-saudara, inilah
kebenaran tentang kehidupan orang-orang di dalam Yesus Kristus, baik dahulu maupun sekarang. Roh Kudus diberikan kepada kita sejak kita percaya. Roh Kudus dimeteraikan di hati kita. Roh Kudus berdiam di hati kita. Roh Kudus memperbaharui dan memberi kita kuasa untuk menjadi murid-murid Kristus yang menyatakan pribadi Kristus, yang menyatakan kebenaran dan kuasa Tuhan, supaya melalui kehidupan kita, kita tidak hanya berdampak untuk hidup kita sendiri. Iman kita, pengalaman kita dengan Tuhan tidak hanya merubah hidup kita, tidak hanya berpengaruh dalam kehidupan kita sendiri atau keluarga kita. Tuhan ingin melalui hidup kita memberi pengaruh kerajaan Allah kepada banyak orang. Dampak yang semakin luas yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, tangkap maksud Tuhan dan rencana Tuhan ini. Berdoa dan mulai bertindak. Apa yang Tuhan ingin lakukan melalui hidup kita. Jangan hanya berpikir sempit hanya untuk diri kita sendiri atau untuk keluarga kita. Ingat, kita diberi kuasa untuk memberi dampak yang sangat luas, tidak hanya pada keluarga dan hidup kita sendiri. Rindukan hidupmu dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jika saat ini saudara mendapatkan kesempatan-kesempatan lewat relasi-relasi maupun banyak hal dalam hidupmu untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain, berdoalah, Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya melalui hidupku aku bisa bersaksi tentang Engkau. Aku bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan. Aku bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena di dalam Yesus Kristus kami dirancang untuk menjadi pribadi-pribadi yang masuk dalam rencana Tuhan yang besar. Biarlah kami semua menangkap rancangan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini merasa dirinya lemah, merasa dirinya tidak sanggup melakukan apa-apa untuk menjadi saksi Tuhan. Saudara-saudara yang sedang dalam tekanan, dalam situasi yang membuat mereka ketakutan, sehingga mereka sedang bingung apakah tetap harus hidup dalam kebenaran firman-Mu dan menjadi saksi-Mu, atau mau kompromi dengan hal-hal yang lain yang bertentangan dengan firman-Mu. Kuatkan hati mereka, jamah hati mereka. Biarlah Roh Kudus membangkitkan kembali keberanian, keyakinan, dan kekuatan dalam dirinya untuk tetap melangkah di jalan Tuhan, untuk tetap berdiri di jalan yang seharusnya menggenapi rencana Tuhan, memilih ada bersama dengan Tuhan dan melakukan kebenaran. Biarlah ini menjadi kesempatan yang baik bagi mereka untuk bersaksi kepada orang-orang di sekitarnya. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu kepada setiap saudara-saudara yang sedang lemah imannya, supaya mereka terus berjalan memikul salibnya, supaya mereka terus berjalan dalam panggilan pelayanannya. Dimanapun anak-anak-Mu berada, mereka bisa jadi berkat, berdampak kuat kepada setiap orang-orang yang mereka temui. Kuasa-Mu, keberanian yang dari-Mu berkobar-kobar di hati kami semua. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, jika saat ini saudara sedang mengalami pergumulan atau keluarga saudara juga dalam situasi yang sedang sulit membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semua.
Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9 dan imani kebenarannya bahwa itu menjadi pengalaman dalam hidup kita. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara semua. Saudara sungguh-sungguh bisa mengalami Raise and Guide malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siap